semua, marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, ketika kami dapat bangun dan menikmati hari yang baru, yang kembali Tuhan beri bagi kami. Kami menerimanya bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kami. Biarlah Engkau Tuhan menolong kami sepanjang satu hari ini, ketika kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kuasai hati dan pikiran kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 7 Mei 2025, tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 3, demikianlah bunyinya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesat dari kesetiaan kamu hati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh itu dengan kelicikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Rasul Paulus menunjukkan otoritasnya sebagai rasul yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya, ia mengingatkan jemaat di Korintus untuk waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh rasul-rasul palsu. Paulus khawatir jemaat di Korintus terpengaruh dengan ajaran sesat, karena nampaknya selama ini jemaat Korintus bersikap sabar terhadap beredarnya ajaran-ajaran sesat. Mereka tidak sadar bahwa dengan bersikap sabar, membiarkan saja ajaran sesat terus berkembang di antara mereka tanpa berbuat apa-apa, maka secara tidak sadar ajaran sesat itu akan mudah mempengaruhi pikiran dan iman kepercayaan mereka. Paulus memberi contoh bagaimana Hawa bisa diperdaya oleh ular yang licik. Hal itu terjadi karena awalnya Hawa membiarkan dirinya terlibat percakapan dengan ular itu, bahkan meresponi apa yang dikatakan oleh ular itu. Karena itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk bersikap kritis terhadap informasi yang ada datang dan berupaya untuk melakukan penyaringan agar tidak mudah dibelokkan dan disesatkan. Terlebih dalam masa kini, yang dengan bebasnya dan luasnya orang-orang memakai media sosial untuk memberitakan atau menyebarluaskan ajaran-ajaran sesat dari orang-orang yang mengaku utusan Kristus, padahal mereka adalah musuh dalam selimut. Lengah sedikit, mereka siap menerkam. Inilah pekerjaan iblis yang berusaha dengan segala cara mengelabui dan menghasut banyak orang percaya dengan memunculkan ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari Injil Kristus, supaya dalam diri mereka timbul keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Bagi orang yang tidak berakar kuat di dalam Tuhan dan firman-Nya, pasti akan mudah terseret. Karena itu saudara-saudari yang terkasih,
Berhati-hatilah, jangan sekali-kali lengah dan mau kompromi. Melekatlah kepada Tuhan dan berakarlah dalam firman-Nya, agar kita dapat melawan tipu iblis yang mau membinasakan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar kami tetap waspada dan berhati-hati untuk menerima segala ajaran yang datang kepada kami. Tetapi biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan akan berakar dan kuat, sehingga kami tidak mudah untuk diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang bisa saja menyesatkan iman kami. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, terlebih mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah tubuh mereka. Berilah kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita, dalam pergumulan yang berat. Ya Tuhan, Engkaulah menolong mereka. Berilah kekuatan dan penghiburan, agar mereka dapat bangkit dengan penuh semangat untuk melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.